Wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, khususnya pada Ustaz Abu Bakar Bashir yang sama-sama kita muliakan, Pak Haji Hasan Abdullah Sahal yang kita muliakan, kita hormati, dan hadirin semua rahimakumullah. Alhamdulillah, takdir Allah, saya bisa hadir di majelis yang sangat mulia dan sangat berharga ini. Pak Kiai Sahal, Pak Kiai Hasan, jadi saya ini, dua anak saya ini murid beliau di Gontor. Alhamdulillah dua-duanya sudah satu lulus IPB, sekarang jadi guru di pesantren juga. Yang satu lagi lulus Al-Azhar, Kairo, juga sekarang sudah menjadi mudir di pesantren saya tingkat SMP. Jadi kami ini cucu beliau, ya. Pak Suma dari Gontor 2 orang. Kebetulan anak saya juga 7, Pak. Jadi sama dengan Pak. Tapi dari istri pertama. Dari istri pertama Pak Hasan itu anak saya 7, Pak. Nah, jadi dari istri kedua belum ada. Tadi Pak Muhajir, Prof. Muhajir mengatakan beliau datang ke Ngeruki diizinkan, ya, bahkan diutus atau diperintah oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya, Ustaz Abu dan Pak Hasan, saya juga hadir di sini diizinkan oleh Ibu Megawati, karena istri saya namanya Megawati. Jadi tinggi mana? Tapi istri saya belum profesor. Istri saya belum profesor, Pak. Baik, hadirin rahimakumullah. Ilmu dari Pak Kiai Hasan Sahal itu itu inti dari pesantren, yaitu sebenarnya. Ya, saya sudah 12 tahun memimpin program doktor pendidikan Islam, menguji hampir 300 disertasi, ya, tapi ya itu aja ilmunya, gitu. Artinya kalau boleh ada gelar profesor untuk Pak Kiai Hasan Sahal ini, ya kita sudah bukan hanya 3, kita kasih 20 profesor untuk beliau, gitu. Karena sudah terbukti, ya, pendidikan Islam itu kan sebetulnya bukan soal konsep teori tadi itu, tapi kan namanya pendidik itu kan bil hikmah. Hikmah itu, kalau Pak Natsir merumuskan hikmah dalam buku beliau Fiqhud Dakwah, itu kan ilmu yang sudah berpadu dengan rasa periksa, ya. Jadi bukan sekedar konsep di kepala hikmah itu, tapi hikmah itu kan sesuatu yang membimbing seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang produktif dan tidak salah. Itu yang definisi hikmah. Artinya itu sudah feeling, gitu. Jadi mendidik itu sudah menjadi nggak usah banyak dipikir, langsung dia tahu kondisi begini, ceritanya begini, ini tempat ini cocok untuk pesantren atau tidak. Itu sudah nggak usah bikin proposal, nggak usah bikin itu. Ya, itu namanya hikmah. Dan ini memang dalam perjalanan saya meneliti, ya, tentang pendidikan ini tidak banyak lagi sekalian orang-orang yang diberikan hikmah, itu tidak banyak. Jadi kita bersyukur, ya, bahwa kita masih ada orang-orang tua kita, Ustaz Abu Bakar Bashir, Pak Kiai Abdullah Hasan Sahal, ada, kalau kami di Dewan Dakwah sekarang masih ada senior kami Bapak Abdul Wahid Alwi yang sudah 74 tahun, ya. Itu rata-rata, kalau kita perhatikan, ya, saya banyak belajar ini pada orang-orang ikhlas. Jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, itu yang diberikan hikmah oleh Allah. Ya, itu orang-orang yang dia tahu, ya, menghadapi situasi, ya, kapan harus melakukan sesuatu. Nah, ini kadang-kala ini nggak mudah difahami, ya. Dan cuma cari teorinya apa nggak ketemu, gitu. Cuma didikan nggak ketemu, ya. Tapi ini luar biasa.
Saya kan mungkin ke Pondok Muruki ini sudah sering sekali, ya, sudah sering. Tapi 50 tahun ini saya baru berpikir betapa luar biasanya bahwa Pondok Muruki telah memainkan peran yang sangat penting, ya, dalam menjaga akidah umat ini. Dan 50 tahun tadi dikatakan kita sekarang ini memasuki babak baru. Ini yang sangat penting ya sekalian. Jadi 23 tahun lagi Indonesia ini 100 tahun. 23 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, tepat 23 tahun. Pada tanggal 14 September ya 1944, jadi sekitar 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, itu umat Islam dijanjikan oleh Jepang bangsa Indonesia untuk merdeka, dan segera umat Islam waktu itu pada bulan September 44 ya, itu mengadakan pawai akbar, tablik akbar di Taman Amir Hamzah di Jakarta. Di antara yang berbicara Kiai Wahid Hashim, ya, dan Kiai Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir ini alumni Al-Azhar Kairo. Waktu itu beliau masih sangat muda umurnya, ya, masih 20-an tahun. Ada pidato Kiai Abdul Kahar Muzakir. Nah, beliau kan nanti menjadi rektor Universitas Islam yang pertama yang berdiri 8 Juli tahun 45. Jadi 41 hari sebelum merdeka, tokoh-tokoh kita itu sudah mendirikan Universitas Islam yang pertama. Ya, waktu peresmiannya dihadiri oleh tokoh-tokoh termasuk Bung Karno dan sebagainya. Ketua panitianya Bung Hatta, sekretaris pendirian universitas itu Bapak Muhammad Natsir. Nah, saya mau flashback tadi, tahun 44 saya, Abdul Kahar Muzakir itu pidatonya menarik. Salah satu cuplikannya begini: kita berharap, kata beliau, ini bahasanya saya terjemahkan bebas ya, kata bagi Abdul Kahar Muzakir, bahwa negara Indonesia merdeka itu nanti akan menjadi seperti Madinah. Dan beliau sudah mengatakan tantangan pertama dari Madinah itu adalah Badar Kubro. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita mampu melampaui Badar Kubro dan negeri kita yang merdeka nanti betul-betul menjadi seperti Madinah. Apa yang beliau pidatokan itu menurut saya sangat penting kita renungkan. Karena nanti datang surat ya dari Syekh Amin Al-Husaini, ya, waktu sedang mengungsi di Jerman, mufti Palestina, ya, ada ketua masjid Indonesia di Tokyo, itu juga mengirim surat yang sangat bagus, berharap waktu itu umat Islam Indonesia, ya, jumlahnya 60 juta orang, 60 juta orang tahun 44 gitu, 45 itu jumlahnya 60 juta orang. Nah, ketika itu orang sudah berharap dari di dunia ini bahwa nanti negara yang merdeka ini akan menjadi negara yang hebat, akan menjadi negara Muslim pertama di Asia Tenggara. Itu yang diharapkan tokoh-tokoh yang hadir di pawai akbar waktu itu. Dan betul sekali, tokoh-tokoh kita berjuang terus, ya, idenya bagaimana negeri yang akan merdeka itu adalah negeri yang adil dan makmur, beradatullah dan baratul ghafur, yang betul-betul diatur oleh agama Islam. Bulan ini kita ini dua bersatu ya, antara Muharram dengan Agustus. Kita sekarang 77 tahun kemerdekaan. Dari hijrah, peristiwa hijrah, ya, dari hijrah itu 622 Masehi. Lihat dari prestasi Madinah, apa sih yang mengapa ya Abdul Kahar Muzakir mengatakan mudah-mudahan negara kita merdeka itu seperti Madinah. Madinah itu adalah negara terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ini saya sering menyampaikan ke pondok-pondok pesantren, mohon kurikulum, ya, tentang negara maju itu dikoreksi. Karena anak-anak kita zaman saya dulu masih diajari negara maju adalah negara yang kaya. Negara maju adalah negara income per kapitanya minimal 9.000 US dollar per tahun. Dari roadmap peta jalan pendidikan nasional kita ditargetkan tahun 2030
income per kapita kita itu 11.228 US dollar per tahun. Pak Presiden kita mengatakan 2045 nanti income per kapita kita sekitar per orang, kalau tidak salah itu sekitar 27 juta orang per orang. Jadi santri ngeruki, lulusan ngeruki, nanti income per kapitanya 27 juta per orang, ya. Nah itu, tapi itu nanti 2045, ya 2045. Alhamdulillah sebetulnya ini keliru secara, bahkan dalam konsep internasional pun sekarang ini sudah nggak dipakai. Sekarang dari ukuran negara maju itu negara bahagia. PBB tiap tahun sekarang mengeluarkan namanya indeks kebahagiaan global. Nah kita masih di ranking 80-90an tiap tahun gitu. Negara paling bahagia sekarang masih Finlandia, Swiss, ya itu masih di situ. Nah saya mau jadi Madinah ini sekalian itu negara terbaik. Pertama ini sekalian, ini pernah saya sampaikan di beberapa kali pengajian di Mahkamah Konstitusi. Madinah adalah negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis. Jadi bukan main-main, Pak. Ini hasil riset dari Profesor Hamidullah dari Perancis. Dia sudah lama menulis buku dan nanti ditulis oleh tokoh masyhuri, ya, negara Madinah, yaitu Bapak Zainal Abidin Ahmad. Jadi Profesor Hamidullah ini ahli manuskrip kuno. Beliau meneliti berbagai manuskrip kuno di dunia dan menemukan bahwa Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Madinah adalah negara yang tingkat literasinya sangat tinggi. Kita kalau maju dimanapun dunia ini, pasti yang pertama dilihat budaya literasinya. Sahabat-sahabat Nabi itu haus menulis, haus ilmu. Ya, kemudian Madinah adalah negara yang tingkat gotong royongnya sangat tinggi. Mereka rela mati untuk saudaranya. Ya, Madinah adalah tempat di mana bebas miras. Kalau sekarang bebas narkoba. Ya, jadi negara seperti Madinah ini sekarang, itu nanti nggak ada yang bisa kalahkan. Makanya jangan heran 55 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, tahun 636 Masehi umat Islam sudah menaklukkan Romawi. Jadi hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, umat Islam sudah menaklukkan Romawi. Saya sering cerita, waktu itu gak ada yang duga Romawi itu kekuatannya dunia, jagoan perang, jumlahnya berkali-kali lipat, persenjataannya sangat dahsyat, jumlah pasukan Islam 1/5 bahkan pernah 1/10-nya. Tapi Romawi itu kalah. Ya, pasukan Islam di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Kenapa bisa menang umat Islam waktu itu? Jadi kalau ada lembaga survei, ya sekarang mau survei gitu, waktu itu nggak ada yang memenangkan apa pasukan Islam, nggak ada. Sama kayak kalau ada lembaga survei perang Badar, menang Islam atau menang Quraisy gitu ya waktu itu, ya nggak ada yang jagokan Islam. Ya itu kayak misalnya Persis Solo lawan Liverpool lah. Siapa yang menjagokan Persis Solo waktu itu? Nggak ada. Nah, jadi yang dahsyat waktu di situ. Maka Rasulullah sebut khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Tsummalladziina yalunahu, tsummalladziina yalunahu. Kenapa Rasulullah sebut generasi sahabat itu generasi terbaik? Secara fisik generasi sahabat sama dengan kita. Secara fisik sama, anatominya sama dengan kita, sel-sel otaknya sama dengan kita, darahnya sama dengan kita. Apa yang membedakan sahabat dengan kita? Pendidikannya. Sahabat-sahabat Nabi itu dididik dengan sistem pendidikan terbaik, dididik oleh guru terbaik, dididik oleh kurikulum yang langsung dibimbing oleh wahyu. Dan mereka hidup dalam satu universitas yang saya sebut sebagai UK, Universitas Kehidupan. Mereka hidup pendidikannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka menjalani proses pendidikan. Mereka ada sekalian ya. Jadi kalau kita lihat model pendidikan Rasulullah SAW itu yang nanti melahirkan generasi terbaik, peluang untuk itu sekarang sangat besar sekali. Saya sekarang kampanye di mana-mana bahwa belum lama waktu peresmian PKS PPI di Lampung,
ya, 2 pekan yang lalu ya di Lampung saya juga sampaikan, kalau sekarang peluang kita pondok pesantren untuk menjadi imam, untuk menjadi model dan pemimpin pendidikan nasional itu sekarang ini. Jumlah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama, beberapa hari yang lalu saya cek di situsnya Kementerian Agama, itu 36.600, itu yang resmi terdaftar. 36.000 lah ya. Yang nggak terdaftar lebih banyak lagi pondok pesantren itu. Dan bisa dikatakan pondok pesantren itu 100% milik umat Islam. Saya belum pernah tahu ada yang non muslim bikin pondok pesantren, belum pernah tahu. Setahu saya pesantren yang sekarang punya pemerintah itu cuma satu, Insan Sedekiyah. Yang lain 100% milik umat Islam. Artinya sekalian ya, kita punya pengalaman yang panjang. Di zaman penjajahan Belanda saja, pondok-pondok pesantren kita itu melahirkan ulama. Kalau kita lihat misalnya Tebu Ireng lah yang abad 20. Tebu Ireng itu berdiri 1899. Kemudian sistem modern pertama kali berdiri di Solo, Mambaul Ulu, Pakubuwono ke-10. Itu mulai menggabungkan pesantren dan klasikal. 1905. 1905 juga di Jakarta berdiri Jamiat Khair, yaitu 1905. 1913 berdiri Madrasah Aliyah Internasional di Jakarta, punyanya Al Irsyad. 1910 berdiri beberapa pesantren, Tawalim, Parabeng, Tawalim Padang Panjang, kemudian Parabeng itu juga 1910. Kiai As'ad itu pesantrennya juga 1910. 1912 Muhammadiyah. 1918 Kiai Dahlan mendirikan Kweksul Muhammadiyah, Muallimin Muhammadiyah, itu 1918. Karena waktu itu harus berhadapan dengan sekolah guru Katolik di Muntilan yang didirikan Vanli. Jadi kalau kita lihat ya perjuangan melawan penjajahan ini ya, itu dari abad ke-16, 17, 18, 19 nggak pernah berhenti. Abad ke-17 kita kenal Syekh Yusuf Maqasari. Abad ke-18 muncul ulama besar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang menulis kitab jihadnya. Kata seluruh guru-gurunya, kitab jihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu menjadi rujukan jihad di Nusantara ini, terutama di Aceh. Abad ke-19 perlawanan pada penjajah, Pangeran Diponegoro dan para kiai. Nah, abad 20 babak baru ya, tahun 1101 Belanda menerapkan namanya politik etis. Otaknya ada 2 orang, seluruh guru-gurunya dengan Abendanon. Strateginya 2, kristenisasi dan sekularisasi. Nah, ulama-ulama kita di sini melawan penjajahan ini dengan apa waktu itu? Dengan pendidikan. Karena seluruh guru-gurunya, Pak Natsir sering kutip kata-kata beliau ini, ya, dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Opvoeding and under which zin instat the Muslim emancipation. Nah, kira-kira begitu. Saya juga nggak ngerti artinya. Ya. Pokoknya artinya gampangannya dengan pendidikan opvoeding. Dulu orang Belanda bilang kalau pendidikan opvoeding, kalau pengajaran itu on the which. Ya, jadi dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Maka lahirlah kemudian diusahakan gerakan sekularisasi besar-besaran. Tahun 1900 jumlah murid orang Indonesia yang sekolah model barat ada 101.003 orang, itu statistik. Itu tahun 1900. Tahun 1910 ada 329 kalau tidak ribu orang-orang anak-anak Indonesia yang mulai sekolah model barat. 1920 hampir 900.000, 800.000 sekian. Kemudian perguruan tinggi ada 3 ya, waktu itu yang milik Belanda. Sekolah tinggi kedokteran di Jakarta, sekolah tinggi hukum di Jakarta, sekolah tinggi teknik di Bandung. Dan sekalian jangan dibayangkan kalau kita dijajah Belanda terus orang Indonesia itu nggak suka. Ya. Orang Indonesia waktu itu bangga sekolah-sekolah Belanda, bangga kuliah di sekolah kuliah Belanda, dan bangga berbahasa Belanda. Ya, maka di 12 surat Bung Karno kepada A. Hasan itu 2 kali Bung Karno menyebut nama Muhammad Natsir, bahwa Muhammad Natsir itu hebat. Karena Pak Natsir kata Bung Karno lulus SMA bisa nulis buku dalam bahasa Belanda. Marilah sholat. Marilah saya ya, jadi terus
tokoh-tokoh kita selalu merespon penjajahan apa? Ya, dengan sekularisasi terus menerus. Alhamdulillah sih, ini sekarang belum selesai. Pondok-pondok pesantren kita ini masih lanjutan perjuangan yang panjang. Tadi betul sekali Pak Kiai Hasan Sahal menyebutkan bahwa problem kita sekarang ini adalah materialisme. Betul, itu yang beliau katakan itu intinya sekarang ini. Kurikulum kita itu intinya bagaimana kamu bisa cari makan. Saya tulis buku saya judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Ya, terbitan Proyo Jogja. Kenapa saya tulis Jangan Kalah Sama Monyet? Karena saya bilang ke mahasiswa, kalau kamu kuliah hanya supaya bisa cari makan, maka ketahuilah kuliah saya ini kedokteran hewan. Jadi saya tahu betul monyet itu untuk bisa makan tidak pernah kuliah. Ya, nanti kalau ada penelitian lain yang membatalkan penelitian saya silahkan. Tapi monyet bisa makan tanpa kuliah. Ya, maka Pak Kiai Hasan waktu anak saya lulus gontor yang nomor 2 saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia bilang, saya mau kuliah. Nah, itu saya kritik, kemudian saya tulis artikel di Republika. Ini santri lulus pesantren mau kuliah. Saya bilang, salah kamu. Lulus pesantren itu jihad. Jihad dalam bahasa Kiai Imam Zarkasi itu mengajar. Maka anak saya sebelum kuliah ke Mesir, nggak boleh, kamu ngajar dulu di pesantren. Sudah pengabdian di kantor 1 tahun, di kantor 1, saya suruh ngajar lagi. Dan saya latih menulis dulu, sampai dia nulisnya lancar, adabnya saya lihat bagus, dia bisa didik adiknya, nah itu di kantor saya. Kalau kakaknya sudah di mata adiknya bener, berarti dia bener. Nah itu gampang, jadi kalau baru saya izinkan dia kuliah ke Mesir. Nah di Mesir dia bisa memimpin majalah La Tansa. Ini nanti sekalian, jadi kalau ruhul jihad ini yang sekarang perlu kita pahami. Jadi yang disampaikan Pak Kiai Hasan Sahal tadi penting sekali Pak. Sekarang ini tantangannya sangat berat bagi pesantren-pesantren kita, ya lulusan pesantren kita ini dihantui mereka bagaimana cari makan. Saya 2 tahun dapat amanah memimpin Dewan Dakwah, alhamdulillah sudah mengunjungi sekitar 19 provinsi. Masya Allah, aset-aset kekayaan umat Islam ini luar biasa. Aset-aset pondok pesantren kita luar biasa. Tanah-tanah kita ribuan hektar sekarang nganggur. Kenapa? Ternyata lulusan pondok-pondok pesantren kita nggak siap kita taruh di tempat-tempat yang harusnya mereka memberdayakan itu. Ribuan pulau kita kosong. Saya ke Pulau Buru, anak-anak lulusan SMA lebih bangga jadi pegawai negeri honorer gaji 750.000, yang penting pakai seragam, ya, daripada dia menjadi nelayan. Nah ini tantangan kita bersama, ya, kita punya anak, kita punya santri, para santri kita sekalian, bagaimana lulus pondok pesantren jadi mujahid. Mujahid dalam apa? Mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini yang Imam Zarkasi berpesan di videonya di YouTube itu saya perhatikan, ya, jadilah kalian orang besar. Orang besar itu orang yang pergi ke pelosok-pelosok, ke gunung-gunung, kampung-kampung, mengajarkan ilmu. Ya, dari sekalian ini. Dan soal rezeki, ya, insya Allah sudah dijamin oleh Allah. Jadi ruh jihad ini, ruh dakwah, ruh yang harus kita jaga selalu. Ya, saya diingatkan oleh Ustaz Aris Munandar, beliau almarhum dari pesan dari almarhum Pak Ustaz Uzayin, ya, Abdul Wahab, bahwa dulu tahun 72 Pak Nasir pernah berpesan untuk Pondok Muruki, karena beliau Muruki ini didirikan untuk melahirkan ulama, tempat kaderisasi ulama. Dan tadi 16.000, alhamdulillah, bukan main-main Pak, 16.000 orang alumninya sudah terbukti, saya sudah ketemulah di mana-mana banyak ulama-ulama yang alumni Ngeruki. Dan sekarang insya Allah ini terus kita tingkatkan, ya, juga Gontor pun sekarang juga sudah terus sampai ada program PKU, ya, sudah sekarang ini ke angkatan 16 ya, saya di Gontor pun saya ada program kaderisasi ulama, karena memang dari sekalian problem kita itu di sini.
Ya, Dr. Majid Ihsan Al-Gilani di bukunya Hakata Boharun Zilu Salahuddin itu menggambarkan kalau mau kita bangkit umat Islam ini, gitu ya, seperti mencontoh bangkitnya generasi sahabat Nabi, bangkitnya generasi Salahuddin, termasuk nanti bangkitnya generasi 45 kita, lahirnya Muhammad Natsir, lahirnya Hamka, lahirnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Ya, saya baru nampak tilas Sumatera Barat ke Dinia Putri, ke Tawalib. Katanya Pak Imam Zarkasi pernah nyantri juga di Tawalib situ, ke tempatnya Buya Hamka di Maninjo. Masya Allah, ternyata kunci kebangkitan kita memang lahirnya para guru yang hebat. Jadi Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Buya Hamka, Muhammad Nasir itu lahir dari siapa? Memang gurunya hebat. Guru mereka itu Kiai Soleh Darat, ya, nanti Haji Agus Salim, ya. Saya mengistilahkan sekali, ya, guru-guru waktu itu seperti mentor, seperti coach, ya. Jadi kayak Jurgen Klopp, gitu ya, dulu ada sampai pelatihnya Mike Tyson gitu. Nah, melahirkan ulama itu dari situ. Jadi kalau ada santri-santri yang potensial di pondok-pondok pesantren kita, mohon diberikan perlakuan khusus. Ya, mereka tidak bisa dimasukkan ke perguruan tinggi umum, karena dia kalau perguruan tinggi umum dia akan masuk cetakan. Kalau cetakan itu pendidikan rata-rata. Jadi yang harusnya dia jadi singa, tapi cetakannya cetakan kucing. Maka dia keluar dari situ jadi kucing. Gitu itu. Jadi ini saya mohon maaf ya, banyak yang keliru nih. Akhirnya anaknya dimasukkan, diharapkan kuliah di sini nanti jadi ulama, belum tentu. Karena ulama itu lahir dari coaching, ulama itu lahir dari mulazamah, ulama itu lahir dari sohbah. Nah ini yang sekarang ya kita terus menerus usahakan, gitu ya, di samping karena amanah Pak Natsir tadi, karena begitu harus melahirkan banyak ulama. Jadi rugi nanti lahir dari sini, insya Allah 5 tahun ke depan lahir 5 minimal ulama ahli tafsir yang lebih baik dari Pak Quraish Shihab. Ya, kalau Pak Quraish Shihab nulis 30 juz, ya 30 juz juga nulisnya nanti, ya, tapi kualitasnya lebih baik dari jangan 60 juz, ya. Tetap 30 juz, tapi harus lebih baik. Harus lahir dari sini ulama fikih, harus lahir dari sini ulama sejarah, ya, ulama hadis, bahkan ulama yang ahli pemikiran kontemporer, ahli kristologi, ahli zionisme, ahli ekonomi syariah dan sebagainya. Ini perlu, ya. Jadi mohon ini sekedar untuk merugi, ya, perlu ada anggaran khusus. Maksud tadi ada bangunannya udah megah semua, ya, tapi perlu ada anggaran khusus untuk melahirkan ulama. Ya, ini biasanya kenapa saya sampaikan ini? Banyak pondok pesantren yang saya kunjungi nggak mementingkan ini. Jadi alumni-alumninya itu sudah jadi banyak ulama-ulama yang hebat, tapi nggak disupport untuk menjadi ulama yang tingkat tinggi. Padahal untuk jadi ulama itu perlu dana yang sangat besar. Sebagai contoh, kan jadi doktor di Inggris, kuliah 3 tahun. Tahun 2010 saya dengan Prof. Amin Zarkasi ke Inggris waktu itu. Itu saya tanya berapa biaya Anda jadi doktor 3 tahun di Inggris, Pak, satu orang. Itu anggaran pemerintah 1,2 miliar satu orang. Saya sering tanya ke pondok pesantren, berapa Anda anggarkan untuk melahirkan ulama satu orang? Jadi ulama itu perlu. Kadang-kadang alhamdulillah Dewan Dakwah kita punya program kader jaya 1000 ulama, sudah melahirkan sekitar 70 doktor, 250-an master. Itu full dibiayai pihak Basnas. Kami sekarang sedang kesulitan uang, tidak mudah dalam kondisi sekarang, tapi kami masih sekarang memaksakan diri mencari dana sekuat tenaga untuk mendidik ulama. Sekarang kami punya kader S3 13 orang, karena ini harus prioritas. Jadi sampai kita mendidik yang tingkat aliyah, ya, tingkat segala macam, yang peringkat tinggi ini yang perlu kita perhatikan, karena kita harus siapkan ke depan siapa yang memimpin. Kalau ini kita lahirkan 23 tahun lagi insya Allah dengan model pendidikan yang dicontohkan Rasulullah SAW yang sudah dipraktekkan oleh pondok-pondok pesantren kita, insya Allah 2045 seluruh bidang kehidupan di Indonesia ini ulama yang memimpin, ya, bukan hanya politik, ekonominya juga harus. Kalau politik saja tapi
militernya enggak, polisinya enggak, ya kalah seperti di Mesir. Ingat ini saya, Kongres Masyumi tahun 44 di Jogja. Jadi sebelum jadi partai, Masyumi itu sudah berdiri memutuskan dua hal penting. Waktu itu memutuskan satu, dibentuk laskar Hizbullah dan Sabilillah, dan terhimpun nggak main-main 50.000 laskar waktu itu, tahun 44. Yang kedua, dibentuk panitia pembangunan perguruan tinggi yang dipimpin Bung Hatta, sekretarisnya Muhammad Natsir. Saya membayangkan tahun 40-an itu ya, ulama-ulama kita memiliki itu visinya jauh ke depan, secara intelektual matang, ya kan? Secara fisik dikuatkan. Nah, nanti insya Allah ini ya kita akan usahakan betul ya. Ini peluang yang sangat berharga. Kita konsentrasi siapapun presidennya 2024. Ya, siapapun menterinya, menteri pendidikan, kita harus punya, saya katakan kita harus punya roadmap sendiri. Kalau di zaman penjajahan Belanda aja kita bisa, pesantren kita melahirkan ulama, kenapa sekarang kita tidak bisa? Jadi penting Presiden 2024 nanti mudah-mudahan alumni Ngeruki, insya Allah paling enggak direstui oleh alumni Ngeruki, paling enggak ya. Jadi gitu, dan menterinya juga gitu. Tapi siapapun kita nggak tahu takdir Allah, kita harus punya peta jalan kita sendiri. Kita harus punya cara pandang, cara mendidik sendiri, dan itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang kita sekarang dalam pendidikan nasional, dalam pendidikan tinggi memberikan peluang yang sangat besar, apalagi pondok pesantren. Alhamdulillah, Gontor kan paling depan dalam sistem muadalah. Sekarang ini salah satu keluasan yang diberikan pemerintah ini adalah sistem muadalah itu. Pesantren ini sekarang mandiri, jadi nggak ada alasan sekarang kok pemerintah begini, kok presiden begini, nggak ada alasan. Kita sekarang punya kesempatan untuk melangkah sendiri, ya, menyusun rencana kita sendiri, menjalankan program kita sendiri. Alhamdulillah kalau pemerintah dukung kita, ya kita bersyukur. Tapi kalau nggak didukung, ya kita tetap jalan. Kan kita di akhirat kalau ditanya kenapa kamu nggak didik anak menurut ajaran Nabi, kan nggak bisa. Ya Allah, presidennya begini, menterinya begini, ya nggak bisa. Sampai kenapa kamu zina? Ya Allah, saya kan tinggal di negara yang menghalalkan zina, kan nggak bisa. Kita kan harus mendidik anak kita benar, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun menterinya. Nah itu, jadi ini kesempatan saya, sekali lagi ini kesempatan yang sangat baik ya. Sekarang ini dukungan umat, kepercayaan umat pada pondok pesantren luar biasa. Ya, Masya Allah, sekarang ini saya di Jakarta ini ya, banyak orang-orang kaya, orang-orang saya ini sampai mau. Yang sudah saya kunjungi pesantren itu ada SMP yang uang masuknya 150 juta. Uang masuknya 150 juta, bulanannya 8 juta rupiah. Ya. Jadi kalau betul Pak, kata Pak Yayasan tadi, sini berapa? 1 juta itu terlalu murah. Kalau saya usulkan itu merugi ini 5 juta lah. Jadi 5 juta itu murah sekali. Ya itu 5 juta. Ya, jangan kalau fakultas kedokteran Pak itu mengobati fisik di Indonesia sudah saya tanya, yang paling murah akreditasi B fakultas kedokteran swasta, uang masuknya 200 juta, satu semesternya 27 juta, paling murah. Nah ini kita memberikan ilmu yang mengobati jiwa dan raga, bahkan memberikan jalan ke surga. Surga mau dihargai berapa? Masuk STAIN berapa sekarang? STAIN ya? Kalau apa? STEAM ya? Sekolah tinggi atau Institut Al-Mu'min, belum Pak? Itu sekolah tinggi ya? Berapa uang masuk sekarang? Tahun kemarin 20 juta ya uang masuknya. Sekarang sudah naik jadi 40 juta. Masuk sekolah tinggi Al-Mu'min. Ya. Kayak nggak percaya gitu. Kayak nggak yakin gitu ya. Nanti lain kali insya Allah, karena saya sudah pernah ngobrol dengan teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini sekalian, ini tantangan kita bersama Pak, tapi kita yakin bahwa insya Allah kita diberikan oleh Allah sekarang kesempatan. Terima kasih ada Ustaz Abu, Masya Allah, ada Ustaz Hasan Sahal, dan orang tadi Pak Farid Ma'ruf, saya tanya berapa usia beliau, sudah 82 tahun. Aduh, kita jadi kecil ya. Saya
sekarang ini sudah 56 tahun. Mudah-mudahan kita semua ini sekalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan umur yang berkah, ya, rezeki yang berkah, dan kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita ini insya Allah ya dari negeri yang batatun, thayyibatun, warabun ghafur. Wa'alafu minkum, mohon maaf ada kekurangan dari nafas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.